Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di Atas Rontal. Dalam seri ke-175 ini didukung oleh para pemain Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Narto Pantul sebagai Rawadeng, Hari Laksono sebagai Gajah Mada, Nanang Amir Edi Jun dan Peggy sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cakradara dan Kuda Merta sudah sampai di atas dinding Istana Kaputren. Mereka diam sejenak untuk mengawasi suasana di bawahnya. Mereka harus berhati-hati sekali. Karena jika sampai tertangkap, nyawanya takkan bisa diselamatkan lagi. Lihat Kakang Cakradara. Oh, sepi sekali. Tak ada prajurit yang berjaga-jaga di bawah dinding Istana Kaputren ini. Kita jangan bertindak gegabah di Kuda Merta. Iya, Suasana belum tentu aman. iya. Kita harus segera turun, Kakang. Mumpung tidak ada prajurit. Tapi aku mencurigai suasana ini, Adik Kuda Merta. Jangan-jangan ini merupakan jebakan. Mereka sengaja membiarkan kita melompati dinding. Kemudian menyergap pada saat kita sudah sampai di bawah. Hati-hati Adik Kuda Merta. Iya.
Perasaanku tidak enak. Tapi Kakang, kita tidak bisa terus-menerus di atas dinding ini. Kita harus segera turun, Kakang. Kita bisa berbuat banyak setelah di bawah sana nanti. Kalau memang mereka memergoki kita, kita bisa melawan, Kakang. Kalau begitu baiklah. Biar aku dulu yang turun. Kau di belakangku. Hati-hati. Akhirnya Cakradara dan Kuda Merta nekat turun, merambat melalui batang tanaman-tanaman menjalar. Memang suasana sangat sepi. Hati mereka agak lega sedikit setelah mereka tiba di bawah. Tapi baru saja mereka akan bergegas melangkah. Pada saat itulah muncul beberapa orang prajurit dari sudut lorong. Itu dia pencurinya. Angkap pencuri itu. Ya, ke sana. Mereka lari ke sebelah sana. Mana dia? Kurang ajar. Mereka harus bisa kita tangkap. Tadi aku melihat bayangan mereka di sekitar tempat ini. Iya. Mungkin mereka bersembunyi di balik pohon-pohon hias. Ayo kita cari. Kita bekuk orang-orang itu, lalu kita serahkan pada Tuan Rawedeng. Ayo, mungkin mereka bersembunyi di sana, di sudut-sudut lorong itu. Ayo, kita menyebar. Kalian dari sebelah sana, sementara yang lain ikut aku. Ayo cepat. Mereka pasti akan bisa kita tangkap. Kurang ajar, pencuri busuk. Prajurit. Ada apa? Mengapa kalian datang kemari? Oh, bukankah kau Paman Rawedeng? Benar, Tuan Putri. Maaf kalau kami terpaksa mengganggu ketenangan Tuan Putri yang sedang istirahat. Ada persoalan apa? Sepertinya ada yang tidak beres. Salah seorang prajurit melihat pencuri masuk ke istana Kaputren, Tuan Putri. Dia melihat ada dua bayangan melompati dinding. Kemudian mereka lenyap di balik dinding istana Kaputren ini. Kami sudah menggeledah hampir ke seluruh istana Kaputren. Tapi sayang sekali, Tuan Putri. Kami tidak berhasil menemukan mereka. Sekarang kami ingin menggeledah Puri Manganti, Tuan Putri. Aku tidak percaya ada pencuri bodoh berani memasuki istana Kaputren. Barangkali prajurit itu salah lihat. Ampun, Tuan Putri. Jelas pencuri-pencuri itu naik dinding istana Kaputren. Nampaknya mereka merambat melalui batang-batang tanaman menjalar. Bekas-bekasnya masih ada, Tuan Putri. Bukankah ada banyak prajurit yang menjaga di luar dinding istana ini? Apa saja yang mereka lakukan sehingga ada pencuri bisa naik dinding istana Kaputren? Apakah mereka berjaga-jaga sambil tidur? Ampun, Tuan Putri. Barangkali mereka sedikit lengah. Tapi kami harus memeriksa Puri Manganti. Kami takut barangkali pencuri-pencuri itu bersembunyi di dalam puri itu. Jangan bicara sembarangan, Paman. Aku tidak menyembunyikan dua orang pencuri. Ampun, Tuan Putri. Kami tidak bermaksud menuduh Tuan Putri Tunggadewi. Kami hanya sekedar menjalankan perintah. Perintah siapa? Perintah Gusti Prabu Jaya Negara sendiri. Mana surat perintahnya? Aku akan mengizinkanmu menggeledah Puri Manganti kalau memang benar-benar ada surat perintahnya. Maksudku, surat perintah yang langsung diberikan oleh Kanda Prabu Jaya Negara. Mana surat perintahnya? Tunjukkan padaku sekarang juga. Ampun, Tuan Putri. Surat perintah itu tidak ada. Maksud hamba, maksud hamba. Jangan macam-macam, Paman Rawedeng. Kalian harus bekerja dengan baik. Kalian ditugaskan menjaga istana Kaputren. Karena itu, kalian harus benar-benar membuat suasana di sekitar ini menjadi aman. Suruh prajurit-prajurit itu berjaga dengan sungguh-sungguh.
Jangan sampai ada yang tertidur. Ingat, Paman, kalau aku melaporkan keteledoran ini pada Kanda Prabu Jayanegara, kalian semuanya pasti akan kena hukuman. Ampun, Tuan Putri. Kami semuanya hanya sekedar menjalankan tugas. Kalau memang Tuan Putri keberatan kami memeriksa Puri Manganti, baiklah. Kami akan sekedar pergi, Tuan Putri. Kau tidak perlu memeriksa Puri Manganti. Tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya ada Nini Lujinggan dan seorang emban. Kau tidak perlu mencurigai puri ini, Paman. Sudahlah, lebih baik kalian segera pergi. Baik, Tuan Putri. Kami mohon diri. Rawedeng kelihatan kesal dan kecewa, tapi dia memang tidak berani memaksakan kehendaknya. Bagaimanapun juga, dia berhadapan dengan putri kerajaan Majapahit. Akhirnya Rawedeng membawa prajurit-prajuritnya pergi. Tiba-tiba seorang prajurit menemuinya. Tuan Rawedeng, hamba menemukan benda ini. Silakan Tuan memeriksanya. Benda apa ini? Sepertinya sebuah lencana, Tuan. Iya, sebuah lencana. Di mana kau menemukan benda ini? Di sana, Tuan. Di bawah pohon katimang. Hamba juga melihat bekas-bekas orang memanjat dinding. Nampaknya mereka bergantungan naik melalui batang-batang tanaman menjalar, Tuan. Baiklah. Mungkin lencana ini ada gunanya. Biar aku yang menyimpannya. Aku akan menunjukkannya kepada Gusti Ramapati. Tuan Rawedeng. Tuan Rawedeng. Pencuri itu sudah lari. Mereka 2 orang. Kami hampir saja dapat menangkap mereka, Tuan. Di mana kalian melihatnya, ha? Di sana, Tuan. Mereka baru saja melompat dinding istana Kaputren ketika kami melihat mereka, Tuan. Beberapa orang prajurit mengejar mereka. Sementara hamba kemari untuk memberitahukannya kepada Tuan Rawedeng. Keparat. Pencuri-pencuri bodoh. Ayo prajurit-prajurit. Kita kejar mereka. Lebih baik kalian menyebar. Tutup semua lorong. Jangan sampai mereka lolos. Ayo kita kejar mereka. Ayo. Rawedeng segera mengerahkan prajurit-prajuritnya. Mereka bergerak menyebar menutup hampir seluruh lorong di sekitar istana Kaputren. Sementara itu, Cakradara dan Kudamerta masih belum berhasil mencari kesempatan untuk keluar dari lingkungan istana. Mereka bersembunyi di balik rumpun tanaman hias, di salah satu lorong yang agak panjang. Beberapa kali mereka melihat 2 atau 3 orang prajurit berlari melintas di depan hidung mereka. Mungkin di sebelah sana. Iya, geledah saja semuanya. Periksa semua sudut lorong. Ayo, periksa. Ayo. Untuk sementara kita selamat, Adik Kudamerta. Iya. Tapi kita belum berhasil keluar dari lingkungan istana ini. Sial. Kali ini kita bernasib sial, Kakang. Tundukkan kepalamu. Cepat. Tahan nafas. Geledah. Ayo, jangan sampai lolos. Ayo ke sana. Itu di balik semua. Selamat. Mereka tidak melihat kita, Kakang. Mereka tidak bekerja dengan cermat. Ya, mudah-mudahan saja mereka menjadi prajurit-prajurit yang bodoh. Sehingga kita dapat meloloskan diri, Kakang. Sekarang mulai sepi, Kakang. Nampaknya mereka dikerahkan ke pintu gapura sebelah timur. Kita tunggu sebentar. Jangan terburu-buru. Kalau mereka, sudah tidak menunggu kita. Dan kalau memang suasananya benar-benar aman, baru kita keluar dari sini. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, Cakradara dan Kudamerta memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Lorong benar-benar telah menjadi sepi. Sekali waktu terdengar teriakan prajurit-prajurit Majapahit dari tempat yang jauh. Cakradara menarik tangan Kudamerta, dan mereka bergegas melangkah menyusuri dinding lorong. Mendadak, sebuah bayangan terbang melewati dinding dan hinggap dengan manis di depan mereka. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection.
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cakradara tersentak, jantungnya serasa mau copot. Demikian pula Kudamerta. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat pasi. Di depan mereka tiba-tiba sudah berdiri seorang laki-laki tegap perkasa. Karena keadaan terjepit, akhirnya Cakradara mengajak Kudamerta menyerang laki-laki itu. Kau tidak bisa menangkap kami. Cakradara langsung menyerang, sementara Kudamerta berusaha membokong laki-laki itu. Tapi laki-laki itu nampaknya bukan manusia sembarangan. Gerakannya lincah bagaikan seekor burung serikatan. Dan nampaknya dia tidak bertarung dengan seluruh kemampuannya. Setelah beberapa saat lamanya bertarung, laki-laki itu dapat meringkus Kudamerta. Aduh, kurang ajar. Lepaskan aku. Tolong Kakang. Kakang. Dia kuat sekali Kakang. Tenaganya besar sekali. Tolong Kakang. Tunggu dulu. Diam adik Kudamerta. Sepertinya aku sudah mengenal orang ini. Paman Mada. Bukankah kau Paman Gajah Mada? Laki-laki itu seperti terkejut. Kemudian perlahan-lahan melepaskan Kudamerta. Dia berusaha mengamati lebih jelas wajah dua orang pemuda di hadapannya. Tuan Cakradara. Tuan Kudamerta. Paman Mada. Kau tidak salah, Paman Mada. Aku memang Cakradara. Dan ini adik Kudamerta. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu bahwa Tuan berdua adalah Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta. Maafkan saya. Aduh. Kau hampir saja mematahkan lenganku, Paman. Maafkan saya, Tuan Kudamerta. Saya hanya mendengar teriakan-teriakan prajurit Majapahit menyebut pencuri. Saya lalu berusaha mencari pencuri itu, Tuan. Kamilah pencuri itu, Paman Mada. Kami baru saja mengunjungi Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi. Tuan nekat sekali. Tidak tahukah Tuan bahwa perbuatan Tuan ini sangat berbahaya? Kami tahu, Paman Mada. Tapi mau bagaimana lagi, Paman? Kami tidak lagi bisa menemui mereka di Istana Kahuripan dan Wengker. Karena itu, kami nekat memasuki Istana Majapahit. Kami terpaksa bermain kucing-kucingan dengan prajurit-prajurit. Untunglah, Kakang Cakradara segera mengenali wajah Paman Mada. Kalau tidak, wah, saya sudah kehilangan lengan saya sebelah, Paman. Maaf, Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Kalau boleh saya menasihatkan, sebaiknya Tuan berdua jangan lagi menyusup ke Istana Majapahit. Tindakan Tuan berdua terlalu gegabah dan berani. Terima kasih atas nasihatmu, Paman Mada. Dengar. Nampaknya ada prajurit-prajurit datang kemari. Tuan harus segera pergi. Cepat naik ke atas dinding benteng. Biar saya yang melindungi Tuan. Biar saya yang menghadapi prajurit-prajurit itu. Cepat, Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Cakradara dan Kudamerta buru-buru memanjat batang-batang tanaman menjalar, kemudian merambat ke atas benteng, dan tubuh mereka segera lenyap di balik benteng Istana Majapahit. Bukankah kau bekal Gajah Mada? Iya, benar Tuan Rawedeng. Saya bekal Gajah Mada. Kami baru saja mencari-cari dua orang pencuri yang menyusup ke Istana Kaputren. Apa kau tidak melihat mereka, bekal Gajah Mada? Sayang sekali Tuan Rawedeng. Saya tidak dapat melihat mereka. Benar, kau tidak melihat mereka, ha? Untuk apa saya berdusta, Tuan? Saya juga mempunyai kewajiban menjaga keamanan Istana Kaputren. Saya sudah beberapa saat lamanya mondar-mandir di lorong ini. Dan saya tidak bertemu dengan siapapun juga, Tuan.
Mudah-mudahan kata-katamu bisa dipercaya. Iya, kalau memang pencuri itu melewati lorong ini, saya pasti bisa menangkapnya, Tuan. Sudahlah, jangan sombong kau, bekal Gajah Mata. Pangkatmu hanya bekal. Jika berani sombong di depanku, pangkatmu bisa kuturunkan. Ayo prajurit-prajurit, yuk kita cari di tempat lain. Ayo, kita cari. Ayo. Rawedeng mengerahkan prajurit-prajuritnya menyusuri lorong. Bekal Gajah Mada tersenyum, kemudian melangkah pergi. Sementara itu, Cakradara dan Kuda Merta sudah berada di luar tembok benteng. Sebentar kemudian mereka sudah menunggangi kuda meninggalkan istana Majapahit. Hiya, 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 hiya. Lenganku masih sedikit nyeri, Kakang. Tenaga Paman Mada benar-benar kuat, seperti seekor gajah. Dinda Tunggadewi seringkali menceritakan tentang Paman Mada. Dia memang seorang prajurit pengawal yang setia. Kalau kau tidak segera mengenalinya, barangkali tanganku sudah patah, Kakang. Aduh, lenganku seperti dicengkeram raksasa. Iya, kali ini pun kita masih diselamatkan para dewa. Semua ini gara-gara Kanda Prabu Jayanegara. Gila. Raja tidak mempunyai otak. Iya. Dia mau berbuat tidak senonoh pada Dinda Tunggadewi. Dia menyuruh Dinda Raja Dewi memijit-mijit betisnya. Dia lalu mau berbuat kurang ajar. Raja macam apa itu? Raja gemblung, senting. Nampaknya dia benar-benar ketakutan. Iya, ketakutan kekuasaannya direbut orang. Itulah sebabnya dia ingin mengawini sendiri adik-adiknya. Bukankah ini perbuatan edan? Ada banyak perbuatan kotor. Iya. Tapi tidak sekotor ini. Hanya binatang yang sampai hati mengawini saudaranya sendiri. Oh, lencanaku. Apa, Kakang? Lencana? Iya, lencanaku hilang. Mungkin terjatuh di halaman Puri Menganti. Maksudmu lencana pusat pendidikan calon tanda? Iya. Mungkin terjatuh waktu kita memanjat dinding Kaputren. Aduh, celaka. Kalau sampai prajurit-prajurit itu menemukannya, kita bisa celaka. Cakradara dan Kuda Merta sedang dalam perjalanan menuju ke Bukit Pangi. Mereka merasa lega karena selamat dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Tapi tiba-tiba Cakradara terkejut. Dia mencari sesuatu di balik lipatan pakaiannya. Celaka. Lencanaku hilang. Lencana? Lencana apa, Kakang? Lencana siswa pusat pendidikan calon tanda. Mungkin terjatuh waktu kita memanjat dinding istana Kaputren. Kalau tidak, barangkali terjatuh di halaman Puri Menganti. Wah, kehadiran kita bisa diketahui, Kakang Cakradara. Tak ada seorang pun memiliki lencana seperti itu, kecuali siswa pusat pendidikan calon tanda. Salahku sendiri. Seharusnya aku tidak boleh lengah. Lencana itu sangat penting. Lencana itu tidak boleh hilang. Sebaiknya kita pikirkan saja nanti, Kakang. Sekarang sudah malam sekali. Ayo, kita pulang. Baiklah, kita pikirkan saja nanti. Tapi aku harus mendapatkan gantinya. Hiya, hiya, hiya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aku mendengar suara ribut-ribut di istana Kaputren semalam. Apa yang terjadi, Rawedeng? Ampun, Gusti.
Ada 2 orang pencuri berusaha menyusup ke istana Kaputren. Sayang sekali, Gusti. Kami gagal menangkap mereka. Goblok! Menangkap 2 orang pencuri saja tidak becus. Lalu apa yang dicuri, ha? Apakah ada barang-barang berharga yang hilang? Tidak ada, Gusti. Nampaknya pencuri itu tidak bermaksud mencuri barang-barang ataupun perhiasan. Mereka berdua memasuki Puri Manganti dan Puri Madukara. Kami dapat melihat bekas-bekasnya, Gusti. Kurang ajar. Jelas mereka bukan pencuri sembarangan. Mungkin mereka bermaksud mencuri 2 orang putri Majapahit. Ini perkara gawat. Rawading, sayang sekali tidak dapat meringkusnya. Gusti, tapi kami berhasil menemukan ini, Gusti. Apa itu? Sebuah lencana tertinggal di halaman Puri Manganti. Salah seorang prajurit kami dapat menemukannya. Coba kulihat seperti apa lencana itu. Silakan, Gusti. Jelas pencuri itu berasal dari asrama pusat pendidikan Calon Tanda. Ini kan lencana siswa asrama pusat pendidikan Calon Tanda. Lihatlah. Ampun, Gusti. Kalau begitu pencuri itu pasti 2 orang di antara siswa pendidikan Calon Tanda. Mungkin mereka adalah ksatria-ksatria yang menaruh hati pada Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Jelas begitu persoalannya, Rawading. Tidak salah lagi. Mereka datang menyusup ke istana Kaputren pasti untuk mendusta tuanku Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Kurang ajar. Pencuri jahanam. Untung prajuritmu dapat menemukan lencana ini. Sehingga kita tidak perlu kehilangan jejak sama sekali. Sekarang persoalannya menjadi lebih mudah. Ampun, Gusti. Hamba mengusulkan supaya asrama pusat pendidikan Calon Tanda digrebek dan diperiksa. Tidak. Usulmu kutolak, Rawading. Itu perbuatan gegabah. Kita harus menangkap pencuri busuk itu, tapi dengan perhitungan yang baik. Dengan siasat yang jitu. Sekarang begini saja. Aku akan mengirim surat pada Brahmana Ratu Kuning, biar dia yang menangani masalah ini. Dia guru di sana. Dia pasti tahu siapa siswa-siswanya yang berani berbuat kurang ajar pada putri-putri kerajaan Majapahit. Tunggu, Rawading. Aku akan menulis surat. Dan kau harus mengantarkannya segera. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah. Sang Ramapati buru-buru masuk ke ruangan tengah. Pembesar kerajaan itu segera menulis sebuah surat di atas sebuah gulungan rontal. Sementara Rawading menunggu di ruangan pendopo. Tak lama kemudian, Rawading melihat Sang Ramapati sudah keluar membawa gulungan rontal. Ini Rawading. Ini suratnya. Dan ini lencananya. Jangan sampai lencana itu jatuh dan hilang. Lencana itu adalah barang bukti yang bisa digunakan untuk menangkap si maling busuk. Cepat berangkat ke Bukit Pange. Sampaikan surat ini pada Brahmana Ratu Kuning dan katakan bahwa aku menunggu jawabannya. Baik, Gusti. Hamba mohon diri. Brahmana Ratu Kuning. Semalam terjadi keributan di istana Kaputren. 2 orang pencuri tengik berani memasuki Puri Manganti dan Puri Madukara. Salah seorang prajurit kami berhasil menemukan sebuah lencana. Dan lencana itu ternyata milik siswa pusat pendidikan Calon Tanda. Kau sebagai guru di sini, kau sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan ini, karena itu kau harus menangani persoalan ini secara tuntas. Selidikilah.
Carilah pencuri itu, tangkaplah, dan bawalah menghadap kepadaku. Lebih cepat, lebih baik. Tapi hati-hati. Jangan sampai pencuri itu tahu, kemudian dapat meloloskan diri. Kalau kau membutuhkan bantuan prajurit-prajurit Majapahit, kau dapat menghubungi Rawedeng. Nah, Brahmana Ratu Kuning, kerjakan tugas penting ini sebaik-baiknya. Tangkap pencuri tengik. Dia bermaksud mendusta 2 orang putri kerajaan Majapahit. Ada 2 orang pencuri berani memasuki istana Kaputren. Dan mereka bermaksud mendusta tuanku Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Siapa pencuri-pencuri busuk itu? Lencana ini memang milik siswa pusat pendidikan calon tanda. Tapi aku tidak tahu siapa orangnya. Baiklah, aku harus menyelidikinya. Kukira aku membutuhkan bantuan Rakuti, Rasemi, dan Rakai Pinggala. Duduklah, Rasemi, Rakuti. Di mana Angger Pinggala? Rakai Pinggala sudah tidur, Bapak Brahmana. Nampaknya dia mabuk lagi. Baiklah. Biarkan saja dia tidur. Kita tidak bisa bicara dengan orang mabuk. Rasemi, dan kau Rakuti. Iya, Bapak Brahmana. Belum lama terjadi keributan di istana Kaputren Majapahit. 2 orang pencuri telah menyusup ke Puri Panganti dan Puri Madukara, tempat tinggal tuanku Putri Tunggadewi dan tuanku Putri Raja Dewi. Sayang sekali pencuri itu lengah. Sekalipun dia dapat meloloskan diri, tapi lencananya tertinggal. Lencana itu dapat kita jadikan bukti untuk menangkap si pencuri busuk itu. Maaf, Bapak Brahmana. Mengapa lencana itu dapat dijadikan bukti? Sebab lencana itu jelas lencana milik siswa pusat pendidikan calon tanda. Seperti itu. Seperti yang kau pakai itu. Kalau begitu mereka pasti berasal dari asrama ini, Bapak Brahmana. Jelas. Jelas mereka adalah teman-temanmu. Tapi siapa mereka kita belum tahu. Kita harus menyelidikinya lebih dahulu. Jangan sampai kita salah menangkap orang. Karena akibatnya akan sangat berbahaya. Kalian tahu hukuman apa yang akan diterima pencuri-pencuri itu? Gantung. Mereka pasti akan dihukum gantung di alun-alun. Baiklah. Sekarang kalian boleh istirahat. Aku sangat mengharapkan bantuan kalian berdua. Juga bantuan dari Angger Pinggala. Kalian bertiga kutugaskan untuk menyelidiki siapa di antara teman-teman kalian yang telah berani menyusup ke istana Majapahit menjadi 2 orang pencuri. Baik, Bapak Brahmana. Kami akan berusaha membantu Bapak. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagaimana Kakang Cakradara? Kau harus segera bisa mendapatkan ganti lencana itu. Kalau sampai Bapak Brahmana Ratu Kuning menanyakannya, kau akan menjawab apa, Kakang? Iya, aku tidak mempunyai cara lain. Aku harus mencuri lencana milik salah seorang teman kita. Itu bukan pekerjaan yang mudah, Kakang. Lencana siapa yang akan kau curi, Kakang? Dan lagi, kasihan pemiliknya, Kakang. Dia pasti yang akan mendapatkan getahnya. Getah dari perbuatan kita. Aku tidak mungkin mencuri lencana milik Dyah Manoja. Rakai Manoja?
Kesatria dari Pawanuhan itu? Jangan, Kakang. Dia orang baik. Kasihan dia, Kakang. Bagaimana kalau Rakai Linggar? Jangan. Rakai Linggar juga seorang kesatria yang baik budi. Kasihan dia. Kasihan kalau dia harus menanggung akibat perbuatan kita. Dia bisa dihukum gantung tanpa dosa. Bagaimana kalau milik Rasemi? Rasemi? Sepertinya susah. Rasemi sangat waspada. Dia satu-satunya siswa yang paling cerdik di asrama ini. Tidak mungkin kau bisa mencari kelengahannya. Barangkali kau bisa mengambil rencana milik Rakuti. Jangan, Adik Kudamerta. Aku kasihan pada orang itu. Dia berasal dari golongan Sudra. Dia sudah banyak menderita. Lebih baik aku mencari yang lain. Nah, kau tunggu sebentar. Cakradara perlahan-lahan meninggalkan wismanya. Dia berjalan mengendap mengelilingi emperan wisma, kemudian menyeberangi sebuah lapangan rumput. Dia berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Lampu di ruangan pribadi Bapak Brahmana Ratu Kuning masih menyala. Jelas dia masih terjaga. Lampu ruangan Wisma Rakuti dan Rasemi juga masih menyala. Barangkali mereka masih belajar. Rencana siapa yang harus kucuri? Oh, iya. Rakai Pinggala. Mungkin orang itu sudah tidur. Baiklah. Aku akan menunggu kesempatan untuk mencuri lencana Rakai Pinggala. Cakradara diam sesaat lamanya di bawah pohon rindang. Angin malam bertiup menyapu rambutnya yang ikal. Beberapa kali dia mengaduh karena tubuhnya digigit nyamuk kebun yang besar-besar. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, setelah dia melihat lampu ruangan tidur Rakai Pinggala padam, Cakradara perlahan-lahan bangkit dan mulai bergerak. Pintu terkuak perlahan, dan Cakradara melangkah memasuki ruangan. Dia melihat Rakai Pinggala tidur terlentang di lantai. Nampak sebuah kendi tuak terguling, sebagian isinya tumpah ke lantai. Oh, untung sekali. Rupanya dia sedang mabok. Iya, itulah kelemahan orang mabok. Kau pasti tidak tahu kehadiranku, Rakai Pinggala. Kau sedang terlena dalam cengkeraman tuak. Di mana dia menyimpan rencana itu? Aku harus mencarinya sampai ketemu. Nah, itu dia. Tapi lencana itu ada di bawah kepalanya. Tertindih kepalanya. Baiklah. Aku akan mengambilnya perlahan-lahan. Mudah-mudahan saja dia tidak terbangun. Cakradara melangkah menghampiri tubuh Rakai Pinggala yang terlentang di lantai ruangan. Kemudian tangannya bergerak ke arah lencana. Lalu dengan hati-hati sekali, Cakradara menarik lencana itu dari himpitan kepala Rakai Pinggala. Nyaman sekali. Enak sekali. Tuak yang enak rasanya. Iya, beres. Aku berhasil mendapatkan lencana ini. Nah, sekarang selamat malam Rakai Pinggala. Selamat tidur nyenyak. Sampai bertemu besok pagi. Anak-anakku semuanya.
Sudah berapa saat lamanya aku tidak memeriksa kerapian kalian sebagai siswa pusat pendidikan calon tanda. Kerapihan penting artinya bagi setiap siswa yang sedang belajar. Jika seorang siswa tidak rapi, maka cara belajarnya pun tidak akan rapi. Setiap siswa pusat pendidikan calon tanda harus rapi. Rapi berpakaian, rapi mengatur buku-buku pelajaran, rapi duduk, rapi berkata-kata, rapi dalam mengerjakan tugas. Kalian pasti masih ingat, sebelum kalian diterima menjadi siswa di sini, aku membagi-bagikan sebuah lencana. Lencana itu bentuknya sangat sederhana. Sudut-sudutnya merupakan segi 6. Bagian tengah ada gambar burung. Sedangkan di pinggir ada tulisan atau aksara yang berbunyi Jaya Satru. Jaya Satru artinya mengalahkan musuh atau unggul atas musuh. Mengapa ditulis demikian? Karena lembaga pendidikan ini mengharapkan agar kalian setelah lulus nantinya dapat berdiri sebagai sebuah pribadi yang mampu mengalahkan musuh. Pribadi yang mampu mengalahkan musuh disebut sebagai pahlawan. Itulah makna tulisan yang tercantum di atas lencana pusat pendidikan calon tanda. Lencana ini terbuat dari emas murni. Tapi janganlah lencana ini dihargai sebagaimana barangnya saja. Nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan setumpuk emas murni. Nah, karena itu anak-anakku, kalian harus dapat menjaga lencana ini. Jangan sampai hilang ataupun tercecer di jalan. Coba, sekarang aku akan memeriksa kalian satu persatu. Yang merasa aku panggil, namanya, maju ke depan dan tunjukkan lencana tersebut. Rakai Manoja. Ya, Bapak Brahmana. Mana lencanamu? Tunjukkan. Ini, Bapak. Bagus. Rakai Linggar. Ini, Bapak, lencana saya. Bagus. Rasemi. Iya, Bapak Brahmana. Mana lencanamu? Tunjukkan. Ini, Bapak. Ini lencana saya. Bagus. Berikutnya, Rakuti. Mana lencanamu? Ini, Bapak. Masih utuh. Bagus. Simpan lencana itu baik-baik. Jangan sampai hilang. Kalau hilang, akan mendapat hukuman yang berat. Sekarang saya lanjutkan. Rakai Warak. Ada, Bapak. Ini lencana saya. Rakai Kembar. Ada, Bapak. Ini. Angger Cakradara. Ada, Bapak. Ini lencana saya. Angger Kudamerta. Ada, Bapak. Ini lencana saya. Brahmana Ratu Kuning terus memanggil siswa-siswanya satu persatu. Dan mereka yang namanya dipanggil langsung maju ke depan, kemudian menunjukkan lencananya. Akhirnya Brahmana Ratu Kuning memanggil Rakai Pinggala. Rakai Pinggala. Angger Pinggala, di mana lencanamu? Angger Pinggala, majulah ke depan dan tunjukkan lencanamu. Aku ingin tahu, apakah kau menjaga lencanamu dengan baik ataukah tidak. Cepat, Ger. Ayo. Yang lain tenang, Jangan ada yang bersuara. Angger Pinggala. Apa yang kau cari-cari? Maaf, Bapak Brahmana. Lencana saya. Saya mencari lencana saya. Di mana kau menyimpan lencana itu? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakai Pinggala kelihatan kebingungan. Berkali-kali dia menyingkapkan lipatan pakaiannya, tapi dia nampak semakin gugup. Lencana itu tidak ada. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya?
Apa yang akan terjadi dengan Rakai Pinggala? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.